two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Sholawat serta salam kami junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novian Jilka Safitri dengan NPM 30123053. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifatul insan, yakni sifat-sifat manusia. Sifat-sifat manusia dalam pandangan Islam meliputi kemampuan untuk berpikir, mencipta, beriman, dan bertakwa, serta memiliki keterbatasan indera dan mengalami kematian. Allah telah menetapkan tempat tinggal bagi manusia, yaitu di bumi. Dalam kehidupannya, manusia menjalin hubungan dengan Allah dan makhluk ciptaannya. Dua potensi yang diilhamkan oleh Allah ke dalam jiwa manusia, yakni takwa dan fujur, adalah penentu sifat manusia. Dari sifat itu akan tergambar apakah manusia akan menjadi makhluk yang mulia atau sebaliknya menjadi makhluk yang hina. Potensi takwa akan membawa kemuliaan bagi manusia, di mana sifat itu yang bersih dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, beruntunglah bagi mereka yang memiliki sifat ini. Sifat itu akan terus melekat apabila kita senantiasa melakukan tazkiyah, yakni pelajaran, pelatihan, dan pembinaan agar manusia memiliki sifat-sifat ibadur rahman atau yang dicintai Allah. Berikut beberapa sifat-sifat ibadur rahman atau yang dicintai Allah. Yang pertama, ada banyak bersyukur atau syakur. Yang kedua, banyak bersabar atau syabur, penyantun, penyayang, arif atau halim, banyak bertaubat, jujur, dan amanah. Selain itu, ada juga sifat-sifat buruk yang ada pada diri manusia, yakni suka tergesa-gesa, banyak keluh kesah, lalai, melampaui batas, pelit, kufur atau ingkar, banyak membantah, dan sangat bodoh. Selain itu, ada juga beberapa sifat manusia yakni sombong, rendah hati, pemaaf, dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sejumlah tingkah laku manusia yang bermacam-macam. Misal saja dalam surat Al-Lail, dia menjelaskan bahwa setiap orang berbeda dalam menggunakan harta kekayaannya. Ada yang perilaku terpuji dan tercela. Pada surat Al-Lail ayat 5-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ada insan yang memiliki sifat mulia. Berikut ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqo wa shadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Artinya, siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa serta membenarkan adanya balasan yang terbaik surga, kami akan melapangkan baginya jalan kemudahan atau kebahagiaan. Menurut tafsir Tahlihi Kementerian Agama Jilid 10, pada ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan 3 perbuatan baik manusia, yakni senang menolong dengan memberikan sebagian dari hartanya kepada orang yang membutuhkan, bukan hanya melalui ibadah yang wajib seperti zakat, tetapi juga yang dianjurkan oleh Nabi SAW, yaitu sedekah, infak, atau wakaf. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan kepada selainnya, di mana seorang hamba menjauhi larangannya dan menjalankan apapun yang diperintahkan. Mengakui kebaikan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan membenarkan bahwa segala nikmat yang telah diterima oleh diri berasal darinya, dan kemudian ia tak lupa untuk bersyukur atas semua itu. Adapun para hamba yang punya sifat-sifat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberi balasan berupa kemudahan bagi mereka, yaitu keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sementara perilaku sebaliknya, banyak pula orang memiliki sifat demikian, seperti dalam surah Al-Lail ayat 8-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa ma yughni anhu maluhu iza taradda. Artinya, adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup atau tidak perlu pertolongan Allah serta mendustakan atau balasan yang terbaik, kami akan
memudahkannya menuju jalan kesengsaraan, hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Masih dari Tafsir Tahlili Kementerian Agama Jilid 10, kepribadian insan yang dimaksud pada ayat ini adalah orang yang pelit juga enggan menolong sesamanya, yang mana ia tak peduli kepada masyarakat sekitar, sehingga ia tak bersedia mengeluarkan hartanya dalam zakat atau terlebih yang sunnah seperti sedekah dan wakaf, merasa tak membutuhkan orang lain, bahkan Allah SWT. Dengan begitu muncullah sifat angkuh dalam dirinya dan tidak membenarkan bahwa kesenangan dan nikmat yang didapat asalnya dari Allah SWT. Tak percaya bila segala amalnya akan mendapat balasan yang sesuai. Misal ketika berinfak, ia tidak meyakini bahwa Allah SWT akan membalasnya dengan surga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata baik disengaja maupun tidak, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.